Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratun Ainin dengan NIM 2418149 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Abdul Tama. Saya akan membahas tentang pengaruh teknologi terhadap sistem kesehatan di Indonesia. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pengaruh teknologi terhadap kesehatan di Indonesia? Seperti yang kita tahu, sekarang teknologi berkembang sangat cepat dan ternyata sangat mempengaruhi ke dunia kesehatan. Di Indonesia udah banyak sekali perubahan dari pendaftaran online, rekaman medis digital, sampai konsultasi dokter lewat aplikasi. Apa sih tujuannya? Semua ini tujuannya biar layanan kesehatan makin cepat, mudah, dan lebih terjangkau. Tapi, penerapan teknologi di kesehatan Indonesia itu tidak selalu mulus. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Tantangan apa sih sebenarnya yang harus kita hadapi? Seperti infrastruktur di beberapa daerah yang belum memadai, tenaga medis yang belum semua siap dengan teknologi, sampai isu soal keamanan data pasien. Nah, dari sini nih penting sekali buat kita lihat seberapa besar sih sebenarnya pengaruh teknologi ini ke sistem kesehatan. Jika dirangkum, rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh teknologi terhadap sistem kesehatan di Indonesia dan apa sih tujuannya? Tujuannya itu buat menganalisis manfaat yang udah dirasakan, tantangan yang dihadapi, dan kesiapan sistem kesehatan kita menghadapi era digital. Dari hasil kajian pustaka, banyak yang setuju kalau teknologi itu beneran sangat ngebantu. Buku The Innovator Prescription say, inovasi teknologi bisa ngerombak sistem kesehatan jadi lebih efektif dan murah. Jurnal tentang kesehatan digital di Indonesia juga menunjukkan teknologi sangat membantu agar meningkatkan akses layanan kesehatan apalagi di daerah-daerah terpencil. Tapi semuanya tetap butuh dukungan seperti infrastruktur yang siap, tenaga medis yang terlatih, dan aturan soal keamanan data pasien. Ada yang fokus ke teori global, ada juga yang melihat dari kondisi nyata di Indonesia. Jadi pendekatannya beda-beda, tapi intinya sama, teknologi perlu disiapkan dengan matang. Jika dilihat dari teori, teknologi itu benar-benar bisa meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Tapi jika sistemnya belum siap, malah bisa munculin masalah baru nih. Misalnya seperti kesenjangan akses antara kota dan desa, atau resiko kebocoran data pasien. Makanya teknologi itu sangat penting, tapi butuh persiapan dari segala sisi. Kajian sangat membantu buat nambahin wawasan kita semua soal pentingnya adaptasi teknologi dalam sistem kesehatan. Buat ke depan, harusnya riset bukan cuma teori saja, tapi juga langsung ke lapangan, seperti studi ke rumah sakit atau puskesmas, lihat langsung apa yang jalan dan apa yang masih kurang. Selain itu, keamanan data pasien juga penting sekali buat diperhatikan, dan juga akses ke teori harus adil, termasuk buat daerah-daerah terpencil. Jadi, kesimpulannya, teknologi itu punya potensi besar buat bawa perubahan positif ke sistem kesehatan di Indonesia. Tapi, supaya sukses, kita butuh persiapan dari semua pihak, dari tenaga medis, pemerintah, sampai masyarakat. Jika semuanya siap, teknologi bukan cuma mempermudah, tapi juga bisa meningkatkan kualitas hidup kita semua. Sekian penjelasan dari saya, Quratun Ainin, tentang pengaruh teknologi terhadap sistem kesehatan di Indonesia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena eksistensi diri di media sosial, khususnya bagi para remaja, kian mengkhawatirkan. Mereka bahkan tidak bisa membedakan mana dunia maya dan mana dunia nyata. Anak Indonesia mengalami ketergantungan dan kebablasan dalam bermedia sosial. Data yang kami himpun, ada 93% remaja yang menghabiskan setiap harinya hanya untuk bermedia sosial. Remaja yang kecanduan media sosial menghabiskan 9 jam sehari hanya untuk bermedia sosial. Dan mirisnya, ada 43% anak muda yang sedih karena unggahannya tidak disukai. Dan ini baru-baru ini penelitian di Inggris menunjukkan penggunaan media sosial yang berlebih dapat menimbulkan depresi. Beberapa hal yang kerap muncul ketergantungan atau cemas jika tidak menggunakan media sosial, membandingkan hidup kita dengan orang lain, membawa permasalahan dunia maya ke dunia nyata, hingga mempengaruhi mood. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Ketika berbicara tentang teknologi kecerdasan buatan, AI, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah robot atau aplikasi pintar. Namun, di tahun 2024, AI telah menjadi alat penting di dunia kesehatan.
Salah satu inovasi terbesar adalah penggunaan AI untuk diagnosa penyakit lebih cepat dan accurate. Algoritma AI kini mampu menganalisis data medis seperti hasil pemindaian atau tes laboratorium dalam waktu singkat. Bahkan, ada fakta menarik bahwa AI bisa mendeteksi kanker lebih dini dibandingkan dokter manusia. Di rumah sakit besar, teknologi ini juga digunakan untuk mengatur jadwal operasi, mengurangi kesalahan medis, dan memprediksi kebutuhan pasien. Dengan teknologi yang terus berkembang, masa depan kesehatan dengan bantuan AI akan semakin menjanjikan, memberikan harapan bagi banyak nyawa.